Oke teman-teman, kali ini saya akan menyalakan lampu 220 volt 5 watt hanya dengan menggunakan baterai tegangan 3,7 volt bekas kipas portable. Perhatikan 1, 2, 3. Nah, kali ini kita akan membuat rangkaian seperti ini dengan cara dan alat sederhana. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan memanfaatkan charger bekas HP yang sudah rusak. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Nah, di sini saya akan memanfaatkan beberapa komponen daripada bekas charger HP ini. Nah, ini dia trafo ini akan saya gunakan. Kemudian elko yang ini nih, yang 220 mikrofarad. Selanjutnya komponen yang lainnya yang saya butuhkan akan saya cari di bekas rangkaian yang lain. Ya, ini dia. Di sini bekas ampli, power ampli. Saya akan menggunakan beberapa resistor. Nah, di sini dia ada 330 ohm sama transistor BD139. Oke, inilah beberapa komponen yang saya ambil dari bekas charger dan bekas power ampli. Dengan alat ini saya akan membuat inverter, yaitu rangkaian mengubah tegangan kecil menjadi besar, yaitu antara 1,5 volt atau 3 volt menjadi 220 volt. Komponen utama yang kita butuhkan adalah trafo bekas charger, kemudian elko. Di sini kita bisa menggunakan 1000 mikrofarad ataupun yang setengahnya. Di sini saya cuma pakai yang 220 mikrofarad. Kemudian saya menggunakan transistor BD139 dan satu resistor 330 ohm. Oke, sekarang kita ke rakitan rangkaiannya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya menentukan kaki primer dan mana kaki sekunder. Karena kita sudah mengetahui kaki primer itu ini yang jarak kakinya itu berdekatan. Nah, kita tinggal menentukan mana yang sekunder dan mana yang feedback. Di sini saya sudah mengetahui trafo ini mana yang sekunder dan mana yang feedback. Nah, untuk yang feedback ini sebelah kiri, seperti yang kita lihat di ampermeter itu kurang dari setengah ohm. Kemudian untuk yang sekunder bisa kita lihat itu resistansinya 2,5 ohm. Berarti di sini kita bisa menentukan ini yang feedback, ini yang sekunder. Kemudian untuk kaki BD139 saya ingin menunjukkan kaki mana yang emitor, kolektor, dan basis. Nah, untuk yang kita hitung kita lihat dari yang paling kiri dulu. Untuk yang paling kiri itu kaki emitor, kemudian yang tengah kolektor, dan yang paling kanan basis. Oke, pertama-tama kita pasangkan transistor terlebih dahulu. Untuk yang kolektor di salah satu kaki primer dan untuk basis di kaki feedback salah satunya. Selanjutnya adalah pemasangan kapasitor keramik dengan nilai
100 nanofarad. Kaki yang pertama kita sordel ke lilitan feedback berseberangan dengan kaki basis transistor. Kemudian untuk yang satunya lagi kita sordel ke kaki emitor transistor. Selanjutnya kita pasangkan juga kapasitor yang 220 mikro tadi dari kaki emitor ke, dan yang sebelah lagi ke kaki primer lilitan trafo ini. Kaki emitor, kemudian yang satunya lagi ke kaki primer trafo. Nah ya, ya. Selanjutnya resistor 330 kita sambungkan dari kaki feedback ke kaki primer. Nanti saya gambarkan rangkaiannya Di akhir video. ya. Mungkin jelas. Kapasitor, yang emitor itu ke kapasitor, ke elko. Kemudian selanjutnya kita pasang kabel untuk ke baterai. Di sini harusnya pakai kabel merah hitam, berhubung tidak ada, saya menggunakan kabel hitam-hitam aja. Yang penting tidak terbalik. Untuk positif dan negatifnya yang ke batu baterai. Kemudian kita pasang fitting lampu. Nah, untuk fitting lampu ini kita pasang ke lilitan sekunder. Ini tahap akhir dalam pemasangan kabel. Nah, karena satu-satunya lilitan yang belum terhubung yaitu sekunder. Oke, sekarang kita tahap percobaan. Biar lebih mudah, untuk yang positif saya tempelkan aja langsung dulu ke baterai. Di sini saya menggunakan baterai
bekas kipas portable. (3,7 volt). Sekarang kita tinggal pasang lampu. Oke, sekarang kita tahap percobaan dan semoga saja berhasil. Baterai yang saya gunakan di sini adalah baterai bekas kipas portable dengan ukuran 3,7 volt. Kemudian lampunya saya menggunakan lampu LED 5 watt. Oke, 1 2 3. Dan ternyata menyala. Ya. Lampu fitting, kemudian rangkaian yang kita rakit tadi, kemudian di sini kita menggunakan baterai. Ya. Kunci utama kegagalan atau keberhasilan dari rangkaian ini adalah menentukan kaki sekunder dan kaki feedback. Kalau di antara itu kita bisa menentukan, kegagalan itu hampir tidak ada. Rangkaian ini kita bisa aplikasikan sebagai lampu emergency di rumah dengan rangkaian yang sangat sederhana seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.